Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah satu kali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Dalam pertemuan yang terakhir kita sudah memulai membicarakan makalah yang ke-8 dari bab thulathi. Makalah yang bab thulathi yang ke-8 ini cukup panjang ya, dan poinnya cukup banyak. Sebagaimana kemarin sudah kita awali ya, sudah saya sampaikan bahwa makalah yang ke-8 ini dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal karena banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang menyelamatkan, ada 3 hal yang merusak, ada 3 hal yang mengangkat derajat, dan ada 3 hal yang bisa menghapus dosa. Jadi ada 3 hal ya. Berarti masing-masing ada 3, berarti kali 4 ada 12 poin ya. Nah, yang kemarin kita baru membicarakan 3 hal yang pertama, yaitu yang menyelamatkan ya. Thalathun munjiyatun, 3 hal yang menyelamatkan, ay mukhlisatun li sahibiha minal adab, yakni yang menyelamatkan orang yang melakukan itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 yang menyelamatkan itu sudah kita bicarakan yang pertama. Ammal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan yang 3 hal itu,
Yang pertama adalah fakhasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sir maupun dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Ini sudah kita bahas. Nah, malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas poin yang kedua dari al-munjiyat, dari hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana, sedengan, tengah-tengah, ya, baik di dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ya. Ya, ini Nabi dawuh, ya, orang itu akan selamat ya, kalau dalam keadaan baik fakir maupun dalam keadaan kaya itu sedengan saja, ya, tengah-tengah saja, sederhana saja, sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Nah, lalu kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan, ya, ayat tawassutu. Maksudnya al-qasdu fil faqri wal ghina itu adalah at-tawassutu, tengah-tengah, ya. Jadi makanya wasit itu disebut wasit itu karena berada di tengah-tengah antara dua pihak yang bermain, ya, wasit, ya. Nah, tawassut itu sikap berada di tengah. Ya, makanya kita sekarang mengenal istilah wasatiyah al-islamiyah, ya. Ya, moderatisme Islam, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, ya. Jadi wasatiyah Islam itu tengah-tengah. Ya. Nah, at-tawassut, ya, berada di tengah. Ya. Dalam apa? Fil ma'isyati, di dalam penghidupannya. Ya, jadi di dalam penghidupan orang itu baik dalam keadaan fakir maupun kaya itu ya tengah-tengah sajalah, sedengan, sederhana. Ya. Jangan berlebihan, ya. Kira-kira begitu, ya. Masih dilanjutkan bi an lam yujawiz, ya, dengan tidak melebihi, ya, fiha, di dalam ma'isyah, di dalam penghidupannya itu al-hadda, batas, ya. Jadi yang dimaksud berada di tengah itu tidak melebihi batas, ya. Batas itu ya nanti akan kita jelaskan, ya. Jadi intinya di tengah-tengah itu, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam ajaran Islam itu secara umum terkait dengan persoalan kehidupan, ya, akhlak, ya, itu ya itu tadi, ya, sikap sederhana, sikap tawassut, berada di tengah, sedengan, itu yang memang dianjurkan, ya. Bahkan kalau terkait dengan persoalan ma'isyah, terkait dengan persoalan nafkah, pembiayaan hidup, itu eksplisit, tegas, itu memang kita itu hendaknya berada di tengah-tengah itu, sedengan itu.
Ya. Nah, tengah-tengah antara apa? Ya, kalau di dalam Al-Quran, kalau kita misalnya membaca di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat-ayat yang di bagian akhir yang menginformasikan kepada kita tentang ciri-ciri ibadur rahman yang panjang itu, ya. Jadi surat Al-Furqan itu kan di bagian akhir itu ada satu kelompok ayat yang berbicara mengenai ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, kemudian ada ayat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Jadi ciri ibadur rahman itu banyak. Nah, yang terkait dengan poin yang sedang kita bicarakan ini adalah bahwa seorang ibadur rahman atau hamba Allah yang baik tentu saja, ya, itu adalah orang-orang alladzina idza anfaqu, ketika menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya, ya, itu berarti kan penghidupannya, kan maisyahnya, ya, lam yusrifu, ya, tidak berlebihan, ya, walam yakturu, tidak kikir, ya. Jadi menarik sekali, ya. Jadi membelanjakan harta itu, ya, boros tidak boleh berlebihan, tapi kikir juga tidak boleh, ya. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang baik itu, ya, itu yang berada di tengah-tengah antara keduanya itu, ya. Lah batasnya ya itu berarti, ya, kalau boros tidak boleh, itu melewati batas itu. Kikir juga tidak boleh, melewati batas minimal, ya. Kikir itu tidak boleh, ya. Masya Allah, ya. Nah, dari ayat-ayat semacam inilah, ya, mungkin lalu misalnya para filosof itu, ya, terutama Miskaweh misalnya, ketika merumuskan apa namanya etika Islam itu mengambil jalan tengah, ya. Etika Islam itu yang baik itu yang jalan tengah itu, ya, antara boros dan kikir. Nah, tengah-tengahnya itulah yang baik, itulah sederhana, ya. Itulah al-qasdu, itulah at-tawassut itu, ya. Dan itulah yang dituntut oleh Nabi kita, ya. Dan itu baik dalam keadaan kikir, dalam keadaan kikir, dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya itu, ya. Sederhana itu. Artinya nak fakir ya jangan kok kemudian lalu ya fakir-fakir amat, kikir-kikir amat, tapi nak dumeh kaya ya ojo kok terus boros amat, umpaan nih ojo gitu loh, ya, gitu maksudnya itu, ya. Apa meneh pelit, ya. Nah itu, ya. Jadi, dan itu dalam beberapa hal ya kurang lebih seperti itu. Dulu saya pernah sampaikan kalau nggak salah itu misalnya, ya. Yang namanya berani, ya, dalam etika Islam itu, yang dalam bahasa Arabnya asy-syaja'ah gitu, ya. Selama ini kan kalau dalam pengertian kita berani, ya, biasanya, ya, wow, berani, orang tuh harus berani, jangan penakut, begitu, ya. Jadi
seakan-akan berani itu lawannya takut. Padahal sesungguhnya apa itu berani itu? Berani itu sikap tengah sebenarnya, Pak. Bukan lawan dari takut. Berani itu tengah-tengah antara takut dalam pengertian pengecut maksudnya ya, bukan takut apa itu, takut yang pengecut itu loh ya, tidak berani itu ya. Dengan nekat. Ya, nah itu berani. Ya, jadi kalau tadi saya katakan ya, berani itu dalam bahasa Arabnya asy-syaja'ah, itu tengah-tengah tawasud ya, antara sikap al-jubn pengecut dengan at-tahawur nekat ya. Nah sama ya tadi itu dengan orang lomo itu janjiannya bukan lawan dari kikir ya. Tapi lomo itu lawan dari tengah-tengah antara kikir dengan boros ya. Nah itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diajarkan Nabi ya, diminta oleh Nabi untuk bersifat sedengan tadi itu. Untuk bersifat sederhana itu. Lah yang menarik itu dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya ya. Jadi dumeh fakir itu lalu jangan kok kemudian lalu ya nelongso amat ya, jangan itu loh ya. Lalu kok saben hari makannya ya nasi putih ya karo garam tok ya aja lah gitulah ya. Kira-kira begitu. Ya. Lalu sebaliknya, dumeh kaya kok lalu kemudian misalnya mangan sedina ping 20 ya. ya enggak perlu seperti itu ya. Lho wong iki duit-duitku dhewe kok ya. Sego-segoku dhewe ya gitu ya. Lalu bermewah-mewah sampai ya kita bisa membayangkan lah orang yang berlebihan dengan yang tidak itu kan saya kira kita bisa bisa merasakan lah ya itu ya. Jadi ukurannya itu bisa dirasakan saya kira. Orang kaya sekalipun itu kalau berlebihan itu kita paham itu loh, kok kebangetan temen kok ya umpak-umpakan temen itu. Ya. Jadi orang yang kaya tidak boleh umpak-umpakan, tidak boleh terlalu boros. Maksudnya apa? Maksudnya ya supaya ya dikurangilah itu konsumsinya itu. Untuk siapa? Ya untuk si miskin itu, untuk si fakir itu. Supaya yang fakir itu tidak sangat menderita, sangat tidak bisa makan itu. Ya. Jadi di sini ada rekayasa sosial memang ini. Ya. Jadi jangan ditanya lah kalau orang miskin tidak boleh miskin amat, tidak boleh fakir amat, yang sederhana itu. Lah namanya rak duwe pe. Lah itu tanggung jawab orang yang kaya. Itulah sebabnya maka dalam Islam itu lalu ada infak, ada sedekah, ada zakat, bahkan itu dalam rangka itu. Ya. Ya. Kenapa sampai Nabi mengatakan tidak dianggap orang yang beriman kalau bisa makan kenyang sementara tetangganya lapar tidak bisa makan? Lu artinya apa? Artinya kita itu tidak boleh itu membiarkan orang miskin sampai nggak bisa makan, itu tidak boleh. Orang miskin yang kemudian makannya kok hanya nasi sama garam tok itu tidak boleh itu. Dosa kita kalau tahu itu. Itu jadi harus ada rekayasa sosial untuk menjadikan supaya orang yang fakir itu ya jangan kok ya nemen-nemen oleh rekosomi itu loh ya. Begitu. Itulah makanya kemudian sampai ada zakat fitrah itu ya. Zakat itu. Itu maksudnya apa? Lu supaya orang miskin sekalipun itu pada hari raya bisa tertawa. Bisa berhari raya. Tidak menangis.
Itu sebabnya kenapa kok kalau hari kurban kok sampai kita menyembelih daging kurban, supaya apa ya, orang miskin sekalipun itu juga bisa makan daging. Tidak kok lalu tadi itu hanya dengan apa? Nasi dan garam. Enggak seperti itu. Lah mestinya itu kan harusnya itu kan hanya momentum, bukan berarti kok kemudian kita perhatian kalau hari raya tok, Idul Fitri, Idul Korban, lalu setelah itu orang fakir miskin boleh tidak makan, bahkan boleh mati, itu kan enggak. Jadi luar biasa ini sebenarnya pesan moralnya, pesan moral dari hadis ini ya. Bahwa sekali lagi yang namanya baik miskin maupun kaya itu sederhana ya. Nah memang lalu ya tidak mudah ya, yang disebut sederhana itu yang kayak apa ya, memang bisa relatif ya. Sederhananya konglomerat dengan sederhananya misalnya pedagang yang di bawahnya ya pasti beda lah ya, dengan yang di bawahnya lagi pasti beda, itu wajar. Tapi saya kira perasaan kita bisa menilai lah ya, ini sederhana, ini sedengan, ini berlebihan, ini boros ya. Itu saya kira kita bisa merasakan ya, bisa merasakan ya. Jadi nah kita ya kebetulan jadi apapun ya sederhana tadi itu ya. Jadi yang kebetulan fakir ya sederhana biasa saja ya. Jangan lalu kemudian sedih amat ya, lalu jangan nelongso amat itu ya. Lalu kemudian sampai tadi itu ya. Makanya tadi itu ada sesungguhnya ini memang harus ada rekayasa sosial memang ya, untuk menciptakan kondisi yang seperti itu. Makanya kenapa kok sampai dalam Islam itu kalau zakat itu pemerintah harus mengambil itu. Bahasanya itu khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, ambil itu zakat itu. Ya karena ini untuk rekayasa sosial itu, supaya yang miskin itu kemudian memang tidak miskin-miskin amat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kemudian harta itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Ya. Nah ini sebenarnya ya, jadi hadis ini bisa dipahami dengan pemahaman yang seperti itu saya kira ya. Nah dengan demikian lalu ya tadi itu ya yang terjadi itu ya tadi itu pertengahan tadi itu ya. Dan itu indah ya. Jadi tidak mencolok jadinya ya. Nah kita ini kan seringkali memang tidak perhatian dalam persoalan seperti ini, seakan-akan itu ya biar alami berjalan begitu. Sing miskin ya ben kono wis nganti ora iso mangan, bahkan mati ya ben wae kono ya. Sing kaya lalu kemudian berpoya-poya ya biarkan ya. Seakan-akan itu ndak dosa wong karena duit-duitnya sendiri, itu ndak. Dalam Islam itu israf itu haram hukumnya. Boros itu haram. Meskipun untuk uang kita sendiri ya, meskipun itu harta halal sekalipun secara substansial, tapi kalau itu kemudian cara penggunaannya berlebihan menjadi haram. Ya. Haram. Ya. Jangan kok kemudian lalu kita, duit kan duit-duitku dewe, duit kan olehku golek ya kerikitan tenan, mosok tak nggo dhewe ra oleh ya. Ndak boleh Pak kalau berlebihan itu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya. Nah batasnya ya boros itu. Ya. Innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin ya. Orang-orang yang berbuat tabdzir itu berlebih-lebihan ya. Mubadzir itu loh Pak ya. Wah ibarat kok dimubadzirke ya. Itu tuh ikhwanas syayatin. Ya. Temannya setan gitu.
Masya Allah ya. Nah ini ya. Jadi batasnya itu kalau kita merujuk kepada hadis tadi itu ya jangan kikir, jangan boros ya. Jadi orang yang fakir saja itu ya jangan kebangetan apa meneh kok. Orang kaya kikir juga tidak boleh loh Pak. Ya. Jadi janjane duitnya akeh ya. Ya. Wong nak kikir itu kan memang begitu ya. Untuk dirinya sendiri aja itu leman-leman. Ya. Orang itu kalau kikir ya, mbok kaya sekalipun untuk dirinya sendiri aja itu yang meneman. Apa meneh kok kanggo wong liya. Ya. Makan mau enak sithik itu ndak jadi. Wah, dihitung gitu. Wah, lah iki nak mangan meneng kon tak pira engko, wah nak ditabung padahal iso nggo tuku iki. Ora sida mangan tenan gitu. Akhirnya mangannya ya tempe tahu terus, padahal kaya sebenarnya. Ada enggak orang seperti itu? Ada loh Pak. Ada. Jadi makanya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja ya, sedang-sedang saja. Ya, jadi jadi orang kaya kikir ya tidak boleh, boros ya tidak boleh, sedang-sedang saja. Nah yang fakir juga begitu, sedang-sedang saja. Nah untuk yang fakir ini ya tadi itu, mestinya harus ada rekayasa sosial ya untuk bisa menjadikan yang fakir itu ya fakirnya itu jangan fakir-fakir amat, jangan nemen-nemen amat, jangan menderita-menderita amat begitulah kira-kira. Ya. Ya. Nah, ini saya kira begitulah ya konsep Islam itu. Tetapi memang ya sekali lagi ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa yang namanya ajaran Islam itu punya khitab sendiri-sendiri, punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya, kalau misalnya orang fakir itu tadi itu ya, di satu sisi yang kaya itu punya wajib zakat, yang kaya itu wajib menolong, yang kaya itu wajib berinfak, ya. Bahkan malahan tidak hanya wajibnya itu sampai pada level memang itu menanggung, Bang. Bahasanya itu menanggung. Makanya dalam Islam itu juga ada istilah yang disebut dengan at-takaful al-ijtimai. Jadi jaminan sosial. Ya, tanggung jawab sosial. Ya tadi itu maksudnya jangan sampai ada orang-orang yang sampai kelaparan tidak bisa makan, itu jangan sampai. Harusnya begitu. Nah, meskipun demikian, bagi orang yang fakir, bagi yang miskin, ya lalu jangan berharap gitu loh. Ya, jadi itu kewajiban bagi yang punya, yang miskin tidak kok kemudian lalu berharap bergantung lah, jangan. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi mekanisme ini yang harus dipahami. Saya sudah berkali-kali menyatakan ini. Jadi sekali lagi ajaran Islam itu punya khitab, punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya. Nah, yang fakir ya ajarannya tetap ridho. Makanya ini di sini masih ada terusannya ini. Waradiya bidzalik ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-qasdu fil fakri wal ghina itu ya, ada lanjutannya ini waradiya bidzalik ya. Jadi ridho dengan kondisi apapun tadi itu. Ya. Jadi jangan kemudian lalu Allah mentakdirkan fakir lalu kemudian tidak ridho, jangan sampai ya, jangan sampai. Lalu kemudian nyalah ke yang kaya, jangan sampai ridho ya. Nah ini yang harus difahami ya. Jadi memang batasnya tipis-tipis ya, tipis-tipis ya. Jadi saya sudah berkali-kali menyampaikan persoalan bahwa sekali lagi ya ajaran itu punya sasaran tembak sendiri-sendiri itu. Ya, saya ulang supaya bapak-bapak masih ingat ya, misalnya dalam masalah berhutang ya. Kalau perintahnya kepada yang berhutang apa Pak? Bayar, segera bayar ya, segera lunasi. Sebab kalau nggak segera dilunasi itu nanti akan menjadi tanggungan di akhirat. Tapi kalau perintahnya orang yang menghutangnya apa Pak? Kalau perintahnya orang yang menghutangi apa? Berilah waktu yang longgar. Ya. Ya.
fanadhiratun ila maisarah. Ya. Kalau sudah jatuh waktunya tempo, lo kok nyatanya tidak bisa, beri waktu longgar. Bahkan wa anta sodaku khairun lakum. Kalau kamu tuh kok mensodakohkan lebih baik itu. Lo begitu Pak ajaran Islam itu, kan indah sekali itu. Ya. Lah aja diwalik ya. Sing utangi malah ngancam sing utangi lho. Kowe kan ngerti toh ya. Nek ning gone ajaran Islam iki kan nak ngutangi iki kon nyedakohke. Lah kok malah nagih terus. Lah malah gitu malah ngono. Sebaliknya yang utangi juga gitu maksa. Lu kira ngerti apa? Kowe nak utang rak nyaur ki mbah lho ning akhirat di tuntut lho lah. Ya itu bener tapi salah apa? Salah sasaran. Oleh ngecakke rak pas. Ah begitu loh. Ini saya ulang lagi supaya paham kaitannya dengan konteks ini ya. Tamu. Perintahnya bagi orang yang ditamoni apa, Pak? Kalau menerima tamu kita harus apa? Menghormati, ya. Orang yang beriman harus menghormati tamu. Tapi kalau perintahnya kepada yang bertamu apa? Tamu itu seperti mayit, diapake wae kudu nganut. Ya. Dulu kalau seperti itu kan bagus. Yang ditamoni ya menghormati, yang tamune ya terima. Lah kok dari dibalik. Sing tamune ngedom, ngerti rak kowe. Nak ditamoni kudu ngurmati lho ya. Wah lho, kan keliru itu. Jelas Pak ini ya saya kira ya. Jadi yang namanya ajaran itu punya khitab sendiri-sendiri, punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Lah terkait dengan yang sudah kita bicarakan tadi itu, ya bagi yang fakir meskipun toh tadi itu mestinya ada rekayasa sosial yang menjadikan yang fakir itu jangan kok fakir-fakir amat itu ya. Ya tetap sikapnya ridho ya, harus ridho akan ketentuan Allah itu. Sebab kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, Masya Allah itu ya, ada hadis qudsi yang menyatakan malam yarda bi qada'i ya fal yahruj min tahti samai ya wal yattahid rabban siwai. Loh, kalau kalian itu kok nggak ridho dengan qada'ku, dengan ketentuanku, ya kowe golek bumi sing saliyane bumiku iki. Aja urip ning nggon bumiku iki. Tur kowe golek pangeran sing saliyane aku. Carilah Tuhan yang selain saya. Lho para pol-polan itu Allah apa namanya menyindir kita itu ya. Untuk orang-orang yang tidak mau ridho itu. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diajarkan Nabi ini ya. Jadi bisa tawasud, sederhana, sedengan, baik dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi kaya. Ya, dalam kondisi apapun sederhana. Ya, jangan berlebih-lebihan. Jangan juga terlalu kikir, ya. Itu saya kira. Demikian mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.